Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Anwar dan rekan saya Andriani Vandaning Tias. Di sini kami akan menjelaskan proyek tugas akhir kami pada mata kuliah Deep Learning dengan judul klasifikasi citra buah menggunakan metode CNN. Berikut saya presentasikan untuk codingan dari CNN yang telah kami buat. Nah, di sini kami menggunakan Google Colabs untuk menjalankan programnya dan dihubungkan dengan Google Drive untuk nantinya sebagai datasetnya. Datasetnya disimpan di training ini dan nanti datasetnya kita gunakan untuk menjalankan program CNN. Secara garis besar, program CNN yang telah kami buat yaitu untuk membedakan 3 jenis buah, yaitu buah apel, buah pisang, serta buah tomat. Nah, secara garis besar juga untuk CNN ini yang pertama adalah mempelajari dulu program mempelajari dulu tentang dataset yang telah kita gunakan. Sehabis itu akan mengekspor sebuah program yang disimpan, kemudian program tersebut diuji menggunakan gambar baru atau gambar pengujian yang baru, apakah datanya itu matching atau tidak, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa membedakan apakah data ini masuk ke dalam kelas yang kita generate di awal, seperti itu. Jadi di sini untuk library-nya saya menggunakan OS ini, membuka library, lalu menggunakan library NumPy sebagai aritmetik atau perhitungan. Terus saya juga menggunakan TensorFlow Keras. Ini sangat berguna pada program CNN yang telah kami buat. Secara garis besar juga ini untuk sebagai image processing, jadi untuk memproses data-data yang berupa gambar. Lalu selanjutnya untuk penjelasan program image data generate ini, yaitu mengimpor kelas image data generator. Kemudian kelas ini digunakan untuk melakukan augmentasi data gambar dan mempersiapkan data dalam bentuk batch. Untuk yang nomor 2 ini, yang sekuensial, ini digunakan untuk membangun model neural network secara berurutan sekuensial. Selanjutnya untuk ini conv 2D, maxpol link 2D, flatten, dense itu untuk meratakan output serta untuk layer full connected. Selanjutnya yang kedua ini untuk mengaitkan, ini program dari Google Colabs untuk mengaitkan data Google Colabs dengan data drive, dengan Google Drive. Jadi nanti datanya bisa diimport melalui ini. Selanjutnya dataset directory. Untuk dataset directory-nya saya menggunakan di sini untuk lokasinya di content, drive, my drive, deep learning, CNN, fluid seperti ini. Di sini tempatnya. Selanjutnya untuk set output directory. Untuk set output directory ini output dir adalah string yang berisi path, untuk mengeluarkan sebuah model program. Jadi program tadi di-outputkan, hasil outputnya itu disimpan di output dir. Nah, selanjutnya variabel model file name adalah sebuah string yang berisi nama file untuk menyimpan model yang telah dilatih. Nah,
di program ini model disimpan dengan, saya simpan dengan nama Fluid Classifier model.h5. Selanjutnya untuk kelasnya, berisi file menyimpan kelas index. Nah, di sini kelas indeksnya yang tadi 3 jenis buah tadi diklasifikasikan, disimpan outputnya di sini dengan nama ini. Selanjutnya untuk set parameter. Untuk set parameter ini batch size ini lebih ke pengaturan gambar. Jadi untuk batch size ini diatur menjadi 32. Itu berarti sampel akan diproses sekaligus. Jadi ada 32 gambar yang akan diproses sekaligus. Selanjutnya epoch 10. Epoch itu merupakan angka yang menentukan berapa kali model akan melalui seluruh datasheet pelatihan. Di sini ada 10, berarti model akan melalui pelatihan sebanyak 10 kali. Selanjutnya input shape. Nah, input shape ini digunakan untuk menentukan dimensi input dari gambar-gambar dalam datasheet. Nah, kalau ini ada 10, 100, 103, yang berarti bahwa gambar dalam datasheet akan diubah menjadi 100 kali 100 pixel dengan 3 saluran warna RGB. Selanjutnya select class, itu kelas yang akan kita pilih untuk dilatih dalam model. Ini saya menggunakan 3 jenis buah, yaitu apel, pisang, dan tomat. Selanjutnya 6 classes, itu adalah angka yang menentukan jumlah total kelas yang akan dilatih model. Nah, dalam contoh ini diatur sesuai panjang dari select class ini, ada 3. Nah, selanjutnya yaitu data processing augmentation. Nah, untuk data processing and augmentation ini merupakan digunakan untuk melakukan augmentasi data seperti rescaling, flipping, zooming pada gambar-gambar dalam datasheet. Nah, jadi untuk ini lebih ke pemrosesan data. Selanjutnya untuk parameternya ini ada scale 1/25 digunakan untuk normalisasi piksel gambar dengan menggunakan nilai piksel menjadi dalam rentan 0 sampai 1. Sedangkan validation split 0,2 menentukan proporsi data yang akan digunakan sebagai validasi. Nah, selanjutnya untuk train data dan data validation. Untuk data validation kita menggunakan direktorinya ini OS path join dataset yang atas tadi di folder training, seperti itu. Lalu untuk target size-nya shape 2 menentukan ukuran target gambar yang akan digunakan dalam pelatihan, yaitu tadi 100 kali 100. Untuk class mode kategori, untuk class mode kategorinya menunjukkan kelas target adalah dalam bentuk kategori, dan class select menentukan kelas yang akan dilatih oleh model. Ini class select dilatih untuk model. Selanjutnya build CNN model, yaitu pada bagian ini membangun arsitektur dari CNN, convolution neural network, menggunakan sequential. Sini menggunakan sequential. Pertama, untuk menambahkan layer conv 2D, menambahkan conv 2D yang memiliki 32 filter dengan ukuran kernel 3x3. Aktivasi yang digunakan adalah ReLU, yaitu Rectified Linear Unit, dengan parameter input shape menentukan dimensi input yang diterima oleh model. Selanjutnya max pooling. Di sini
untuk melakukan proses pooling pada output layer sebelumnya dengan pool size 2x2. Tujuannya untuk mengurangi dimensi spansial data yang dihasilkan oleh konvolusi. Selanjutnya adalah flatten. Ini kurang lebih sama dengan atasnya. Selanjutnya flatten. Flatten adalah digunakan untuk merubah dimensi dari output layer sebelumnya menjadi satu dimensi agar data dapat digunakan oleh layar fully connected. Selanjutnya menambahkan layer dense dengan 128 unit neuron dan menggunakan aktivasi ReLU. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah menggunakan aktivasi softmax. Ini bertanggung jawab untuk menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas output. Nah, setelah itu data akan di-compile. Nah, fungsi compile di sini untuk mengkonfigurasi proses pelatihan menggunakan optimizer Adam yang merupakan metode optimasi yang populer dalam deep learning. Loss function yang digunakan adalah kategori cross-entropy karena kita memiliki multiple case pada dataset kita. Metrik evaluasi yang digunakan adalah akurasi untuk mengukur sejauh mana model dapat mengklasifikasikan data dengan benar. Di sini ada 10 epoch yang nantinya data ini akan diuji 10 kali. Dari data ini menghasilkan akurasi 100%. Karena data yang digunakan sangat banyak untuk datasetnya. Nah, selanjutnya untuk save the train model dan class indices. Pada bagian ini menyimpan model dalam file output yang terdiri dari output dir dan model file name yang tadi di atas sudah di ini output. Nah, selanjutnya setelah data tersebut disimpan, yaitu langkah terakhirnya yaitu pengujian final. Nah, pengujian final ini kami menggunakan data dummy. Di sini pengujiannya output menggunakan 3 kelas. Datanya di patch dummy. Di patch dummy ini. Di sini ada 2 folder yang akan diuji dengan data yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk hasil dari pengujian terdapat 5 gambar dengan akurasinya 100. Nah, di sini karena dataset yang kami gunakan itu lumayan banyak, maka tingkat keakurasian akan tinggi. Seperti ini datasetnya. Untuk salah satu folder ambil contoh seperti ini, dan ini masih banyak. Apel, misalkan banana red, seperti ini kurang lebih gambarnya. Untuk datasetnya banana seperti ini. Baik, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.